Ya, yang katanya bakalan akan diadakan sebentar lagi nih, ada Bintang Radio. Nah, kalau kita ngomongin soal Bintang Radio, nggak sah kalau kita nggak ngobrol langsung sama finalisnya. Kalau ngomongin dari awal ya, Yo, yang dari dari awal, yang di let's go. Pontianak nih, pas di grand final di Pontianak, itu kan cabut undi ya. Cabut undi. Dapatnya lagu Boleh Juga Salma. Sebenarnya lagu itu tuh lagu yang benar-benar dihindarin ya sama Kenapa? aku. Kenapa? Aku udah mau dapat lagu itu karena memang sebenarnya lagunya susah banget, mohon maaf Salma. Lagunya susah banget, terus kayak dia kan banyak perpindahan nadanya yang agak rumit gitu. Progresinya ya. Nah, progresinya. Oke. Di Parepanda kembali menemani kamu di Kupas Kulik Isu Kapuas. Tentu saja Tita tidak akan berbicara sendiri di hari ini. Menyikapi nggak tuh? Ya, yang katanya bakalan akan diadakan sebentar lagi nih, ada Bintang Radio. Nah, kalau kita ngomongin soal Bintang Radio, nggak sah kalau kita nggak ngobrol langsung sama finalisnya. Dan di hari ini sudah hadir juga bersama di Parepanda ada Balkis. Halo Balkis. Hai. Gutos dulu dong. Gimana kabarnya nih Balkis? Alhamdulillah baik. Lagi asik ya. Asik banget. Kayaknya karir makin asik aja nih. Makin dong, makin melunjak. Makin melunjak ya. Iya, makin melunjak. Makin naik, makin Iya. bagus. Gimana nih Kis? Kemarin kan ngikutin Bintang Radio sampai ke tahap grand final. Iya. Nah, kita cerita-cerita dulu nih. Kemarin gimana sih bisa sampai ke tahap seleksi grand final, dan juga ada beberapa cerita unik nih yang kebetulan aku dengar nih ya. Ada tentang lagu yang dibawain itu katanya sama semua. Itu, nah aku mau nanya itu dulu dah tuh. Kan di tahap seleksi di Pontianak sama di grand final itu bawain lagu Salma. yang boleh juga itu Iya, kan. boleh juga. Itu memang milih sendiri atau gimana tuh bisa sampai 3 kali? Kalau ngomongin dari awal ya, Yo, yang dari dari awal, yang di let's go. Pontianak nih, pas di grand final di Pontianak, itu kan cabut undi ya. Cabut undi. Dapatnya lagu Boleh Juga Salma. Sebenarnya lagu itu tuh lagu yang benar-benar dihindarin ya sama Kenapa? aku. Kenapa? Aku udah mau dapat lagu itu karena memang sebenarnya lagunya susah banget, mohon maaf Salma. Lagunya susah banget, terus kayak dia kan banyak perpindahan nadanya yang agak rumit gitu. Progresinya ya. Nah, progresinya. Oke. Tapi ya udahlah kan, udah nasib nih dapat lagu itu pas di grand final di sini di Pontianak. Tahu-taunya dapat lagi lagunya pas di penyisihan nasional. Penyisihan nasional. Iya, pas penyisihan nasional kita sama-sama ya di sini ya Bang Dipa ya kemarin ya. Jadi kita sama-sama di sini kita lihat pas diputer, di rolling, dapatnya lagu itu lagi. Pontianak, Ratu Balkis, Boleh Juga Salma. Udah gitu kan, palingan mikirin improvisasinya aja nih. Oke. Improv Oke, dikit-dikit oke. ya, improv tipis-tipis. Tahu-tahu alhamdulillah dapat rezeki masuk semifinal. Masuk semifinal. Iya, masuk semifinal. Di rolling lagi lagunya, dicabut undi lagi. Pas cabut undi dapat lagi lagu Boleh Juga dari Salma. Oke. 3 kali. 3 kali nih, berturut-turut ya. Jackpot ya 3 kali. Oke nih. Tahu-tahu rezeki lagi alhamdulillah sampai ke grand final. Ini udah sujud syukur banget nih bisa masuk grand final, tapi berdoa lagi nggak mau dapat lagu yang sama lagi. Karena udah bingung ini mau diubah gimana lagi nih lagunya gitu kan. Oke. Udah bingung banget. Pas sampai di grand final lagi di ruangan, rolling lagi, dapat lagu Boleh Juga lagi. Salma 4 kali. 4 Iya. kali. 4 Berturut-turut. kali. Bahkan di grand final sekalipun. Iya, di grand final sekalipun. Cuman untungnya di grand final kita bisa bebas berkreasi. Jadi bisa di aransemen, bisa diubah-ubah lagi. Jadi nggak mumet-mumet amat gitu. Nggak mumet-mumet amat, karena kalau misalnya nggak bisa di aransemen ya mau diapain lagi gitu. Udah bingung. Tapi masalahnya. itu sebenarnya yang pas grand final wajibnya tuh apakah dibawain plek-ketiplek kayak begitu, atau wajibnya boleh di aransemen atau gimana nih? Dia lebih ke bebas sih. Bebas. Waktu grand final itu bebas. Jadi kalau mau berkreasi, mau diubah aransemennya boleh, mau diimprovisasi boleh, mau dibawa lurus-lurus aja juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Tapi kan karena udah dibawain 4 kali ya. 4 kali. 4 kali dibawain. Kadang buntu juga ya, mau Iya. diimprov gimana lagi nih. Mau nggak mau ya akhirnya kita aransemen ulang. Kita rombak ya. Udah kayak bukan lagu Salma lagi itu. Waduh.
Tapi pas ngerombak itu sendiri atau ada tim waktu itu? Sendiri sih. Sendiri? Sendiri. Waduh, keren ya. Enggak sih ya, sebenarnya ada sedikit-sedikit kayak masukan-masukan sedikit, cuman kurang lebihnya ya sendiri. Sempat ngerasain demam panggung gak sih, Kis? Karena katanya pas di grand final tuh ada ya teman yang Iya. nangis katanya ya. Iya. Itu kenapa sih? Kayaknya sih dia lebih ke agak kaget ya dapat lagu itu, karena itu kan lagunya kemarin dia dapat lagunya si juara 1 tahun 2023. Ini kalau nggak salah. Jos ya? Siapa Bukan, sih? yang cewek. Oh, yang cewek. Oke, iya, oke, yang oke, cewek oke. kan dapat lagunya Maria kalau nggak salah, lupa juga. Pokoknya dia dapat lagu slow. Jadi dia agak kaget dapat lagu slow karena dia 2 kali di penyisihan sama semifinal tuh dia bawanya lagu upbeat terus. Kayaknya memang spesialis upbeat ya dia. Kayaknya ya. Jadi di situ dia agak demam panggung, akhirnya ya udah gitu. Nangis, meluk Balkis katanya tuh pas turun panggung. Ya kita akhirnya ngerangkul deh. Ya gitu deh, kita kan sebagai grand final, kita kan sebagai support ya. grand final yang 5 besar ya, kita saling nguat-nguatin nih. Meskipun udah nggak kuat, sebenarnya udah nggak kuat gitu. Pengen Saling angkat tangan. Iya. Tapi kalau Balkis sendiri ada ngerasa kayak pressure atau demam panggung gitu nggak sih pas kemarin grand final atau menuju grand final deh? Kalau demam panggung sih alhamdulillah enggak. Udah menguasai banget ya? Udah, jadi cuman lebih ke kemarin tuh takut miss antara aku sama bandnya. Jadi kan lagu itu kan aku aransemen banget nih, aku ubah banget. Apalagi pas udah di verse kedua tuh kan udah beda tuh. Iya, di referan tuh. Itu kan bingung tuh. Jadi takutnya itu kan pas sama-sama ya, kayak sama-sama bandnya juga ngikut teretetetet. Takutnya takutnya nggak barengan. Jadi cuma takut itu doang sih. Kayak takut ada beberapa bagian miss yang ya antara miss. ininya. Takutnya ada yang beberapa yang miss gitu. Tapi berjalan aman, normal. Alhamdulillah aman hari hanya. Oke. Meskipun pas latihan sempat udah kayak deg-degan ya karena miss terus. Pas latihan miss terus. Karena PR sih ya, maksudnya dikasih waktu beberapa hari doang buat mengaransemen, terus juga latihan juga pasti persiapannya juga cuma beberapa hari kan pasti. Iya, jadi kita dikasih waktu cuma 2 hari doang. 2 hari? Iya 1 hari 1 malam sih jatuhnya. 1 hari 1 malam buat latihan dan aransemen? Iya, Waduh. 1 hari 1 malam. Karena sebelumnya kan kita nggak bisa untuk latihan atau untuk mikirkan lagu karena kita harus mikirkan wardrobe. Iya. Dan banyak wawancara pas segala macam. Jadi kayak kita nggak bisa fokus untuk mikirin lagu kita gitu. Tapi fisik aman sih ya pas itu, alhamdulillah. Aman ya. dong, masa udah gede gini nggak aman gitu kan? Takutnya, waduh kayak kecapean gitu kan. Enggak sih, alhamdulillah. Ada yang sempat sakit gak sih katanya di sana? Karena mungkin kaget kali ya dengan aktivitas langsung tiba-tiba begitu. Kalau nggak salah sih ada ya. Iya. Ada, tapi yang anak semifinal, bukan yang anak grand semifinal. final. Iya, jadi dia abis semifinal tumbang. Kalau nggak salah sih ada. Jadi memang ya kesehatan tuh emang benar-benar harus dijaga sih. Yang kayak suplemen tubuh apa segala macam emang harus dibawa pas lomba di sana. Karena di nasional tuh bukan kita yang ngatur waktu, tapi mereka yang ngatur waktu kita. Kita yang ngikut terus. Kita pokoknya mereka ngeset waktunya harus gini, Iya. kita ikut terus gitu. Kita nggak bisa ngatur waktu yang kayak yaudah aku nyanyinya terakhir aja atau aku nyanyinya di tengah aja, nggak bisa. Itu udah nggak bisa, udah kayak tak semuanya udah diatur. Harus satset Iya, gitu. satset. Waduh. Tapi pas kemarin menang juara 4 ya. Iya. Nah, gitu gimana tuh dari orang tua ataupun teman-teman semua? Menyayangkan kayak kenapa? Sebenarnya sayang ya. Sebenarnya sayang karena ya gimana ya, Mau gimana lagi iya, ya? mau gimana lagi, kayak kita semua udah pada nonton lah ya, kayak teman-teman pada segala macam kan udah pada nonton semua, jadi kayak agak kaget kok bagi juara 4 katanya, kok bisa gitu. Tapi ya udahlah, kan kita kan nggak tahu ya penilaian dari sananya gimana, mungkin ada beberapa kriteria yang mungkin akunya nggak masuk gitu, nggak masuk kriteria penilaian mereka, kan kita nggak tahu. Mungkin ada pertimbangan lain Iya, mungkin ya, benar. dari warna vokal dan segala macam. Tapi udah jauh-jauh terus juara 4 kemarin, ada ngerasa ini nggak sih kayak kapok gitu nggak sih? Kayak aku nggak mau ikut audisian lagi deh gitu. Kalau kapok sih enggak ya, alhamdulillah. Kayak selama ini tuh kalau misalnya aku ada sesuatu yang kayak misalnya aku gagal nih, aku gagal di sini, aku bakal balas dendam di selanjutnya, di episode berarti selanjutnya. bakalan ada mengikuti audisi lagi nih. Kayaknya bakal ada episode 2 ya. Bakal ada episode 2 ini. Enak. Tapi kalau disuruh pilih nih Kis,
ikut audisi atau yang aku dengar nih katanya kan ada nyiapin lagu single baru juga katanya. Cuma belum dirilis. Kenapa belum dirilis? Aduh nggak tahu ya, tolong teleponin dulu dong. Abang, aduh tolong teleponin dulu dong produser gue. Bang Aji. Aji. Tapi udah rekaman semuanya udah aman kan harusnya? Udah aman sih ya sebenarnya. Cuman belum dipublish aja nih. Iya. Emang kenapa? Maksudnya nunggu persetujuan dari Balkisnya atau memang sengaja dipendam dulu atau ada faktor lain nih yang bikin nggak dirilis? Kayaknya sih ada sesuatu hal yang lain ya. Kayaknya yang lebih tahu Bang Aji ya. Halo Bang Aji. Tolong kasih tahu dulu dong kenapa. Kayak di sini yang punya lagu pun juga bingung. Tapi itu lagu yang nyiptain Balkis sendiri. Enggak. Oh enggak. Balkis tuh lebih ke kayak ini Kis guide-nya. Nanti pas Balkis dengerin guide-nya misalnya ada yang mau Balkis ubah lagi. Oh. Jadi tapi yang dirubah tuh nadanya atau liriknya? Nadanya sih. Oh nadanya, liriknya udah dari Ajinya gitu. Iya. Oh. Jadi biasanya Balkis lebih buat lagu itu jadi ini lagunya Balkis gitu. Ini lagu versi Balkis bukan versi orang. Jadi membedakan gitu. Tapi kalau untuk nulis lagu sendiri ada keinginan nggak sih, Kis? Nulis lagu ya, songwriting ya, ada nggak? Ada, tapi kadang kayak kurang pede gitu. Kenapa? Maksudnya untuk sekelas Balkis loh gitu, kok masih ngerasa kurang pede, kok bisa gitu? Karena mungkin gimana ya, udah terbiasa kayak nyanyiin lagu yang memang udah ada guide-nya gitu ya, udah terbiasa. Jadi kadang kalau misalnya mau ngasih tahu Bang, ini Akis ada lagu sendiri, ini kayak Bakis nulis sendiri, pengen bilang gitu tuh misalnya kan. Tapi kadang nggak keucap gitu, kayak takut kayak. Jadi kayak ngikut aja lah dulu ya. Iya gitu, ngikut aja dulu, kayak cari ilmunya dulu. Tapi kalau untuk genre sendiri nih, Kis, yang paling Balkis suka tuh apa sih? Kalau boleh tahu? Bakis lebih suka pop rock sih. Pop rock sebenarnya kan? Iya. Jiwa-jiwanya pop rock sebenarnya. Iya. Emang gak kelihatan ya? Kelihatan banget. Makanya aku bilang pop rock. Kayak Sirka Fate gitu bukan? Kayak Randy gitu. Aduh keceplas ke spill. Nah tapi kalau lagu yang pengen dibawain sebenarnya ada nggak sih, Kis? Atau role model vokalis atau penyanyi yang Balkis suka banget? Kalau yang paling Balkis suka ya, Nicky Astria sih. Keren. Paling, Lawas ya. Lawas, rocknya dapet. Aduh, itu kayak. Iya lagi tuh, Nicky Astria tuh aku pertama kali dengar lagu yang mengapa kau. Sama ini, kau bisa membahagiakan, menceriakan. Tahu? Itu. Gimana Kis? Sikit. Lagu Nicky Astria yang paling Balkis suka. Tuh. Ya tadi mengapa sih? Bagian mana ya? Padamu diriku. Kau bisa membahagiakan, menceriakan. Kau bisa menggembirakan, mempesanakan. Aku ingin dicintaimu dan mencintai aku. Ingin bila terjaga kau di sampingku selamanya. Keren, tepuk tangan dong. Nggak ada tepuk tangan nih. Wah tidak interaktif nih. Apa ini? Nah gitu. Ini orang ditonton bukan manekin. Tapi keren sih Kis, ngambil. Kenapa ketawa sih? Tapi keren sih, ngambil nadanya Nicky Astria banget, suka ya. Selain Nicky Astria ada nggak? Kalau itu kan yang lawas tuh, yang sekarang deh, yang baru-baru, ada nggak? Kalau yang baru-baru belum ada sih. Belum ada, maksudnya dari yang belakangan ini baru rilis kayak Mesahira, terus ada Salma gitu-gitu. Kalau Salma lagi ya. Bukan muak ya Mak ya, bukan muak ya Salma, tapi lebih ke kayak udah. Ada masalah apa? Agak bosan ya. Ada masalah dengan Salma kah? Enggak ada masalah apa-apa sih, cuman agak gagak aja sama lagu yang kemarin. Agak 4 kali coy disuruh bawa lagu yang sama, kalau lagunya beda-beda mungkin ya. Iya. Mohon maaf agak muak. Dengar-dengar katanya habis dari penyisihan dan grand finalnya Bintang Radio, Balkis nggak ada dengerin lagu Boleh Juga lagi. Nggak ada, itu tahu dari mana sih? Ya iyalah, empati aja Bu. Tiba-tiba saking sesuka itu kan.
Tapi itu ya maksudnya dengan cerita bintang radio tuh. Kalau untuk karir kedepannya kira-kira Balkis apakah bakalan ikut audisi lagi atau mau fokus sama lagu-lagu yang mau dirilis atau gimana? Kayaknya bakal audisi lagi. Bakalan audisi lagi. Iya. Nah ini kita sekalian nge-spill tipis-tipis ya. Katanya bintang radio, bukan katanya sih, bintang radio tuh sebentar lagi akan diadakan. Nah jadi buat kamu yang ngerasa punya suara menarik, bisa nyanyi, jago nyanyi, yang ngerasa suaranya bagus, langsung gas ikutan bintang radio tahun 2025. Jangan lupa di follow semua media sosialnya RRI buat tahu informasi lebih lanjut lagi tentang bintang radio. Nah kalau di bintang radio nih Kis, sebenarnya di awal-awal ini kan di tahun 2025 bukan first time-nya Balkis ikut bintang radio ya. Sebelum-sebelumnya udah pernah ikutan. Iya, ada 2 kali. Udah 2 kali ikutan. Cuma belum sampai ke grand final. Udah sampai. Udah sampai ya? Yang kemarin kan sampai ke grand final. Bukan yang 2000 ini, sebelum yang kemarin maksudnya. Sebelumnya lagi ada nggak sih? Oh, 2023 iya. 2023 kan? Iya, coba itu. sekali. Itu first time nyoba bintang Iya, radio. first time. Masih ingat gak sih ngebawain lagu apa pas itu? Lagunya Tri Utami ya ke Tri Utami. Iya, Keraguan. Uh. Lagunya Tri Utami Keraguan. Mm-mm. Itu lagu yang aku hindarin juga sebenarnya. Tahu-taunya penyisihan dapat lagu itu lagi. Tapi emang sering banget nih kayaknya menghindari lagu ini dapatnya malah lagu itu. Iya. Kalau yang kemarin sebenarnya Balkis ninting lagu apa sih? Sebenarnya ninting lagu Maria. Maria Pudesa. Iya, lagunya Maria. Uh-huh. Terus pokoknya lebih ke lagu-lagu slow sih. Malah kalau misalnya Abid enggak apa-apa dia dapat lagunya BCL enggak apa-apa gitu. Oh, BCL kemarin malah banyak yang maksudnya pas di semifinal banyak yang blunder ya kayaknya ya. Iya, tapi karena udah sering didengar. Aku udah sering dengar lagunya jadi nggak asing gitu kan, nggak asing-asing banget. Kalau lagu Salma, mohon maaf Mak, tapi emang jarang Tricky didengar. Iya, jarang Tricky didengar. sih lagu itu karena nadanya tuh kan bentar-bentar habis turun, habis naik, turun lagi, naik Iya. lagi. Tapi pas lagu BCL kemarin tuh malah banyak yang ngambil bagian low-nya itu nggak dapet, kayak kerendahan atau nggak masuk range-nya gitu. Tapi malah pengennya lagu itu ya. Iya, karena kayaknya kalau untuk aku ya lebih gampang merombak lagu menjadi merombak lagu yang gimana ya, kayak bukan range kita dimasukin ke range, ngerti gak sih? Oke, tahu, di-improve ya. Di-improve habis-habisan. Enak nge-improve-nya gitu. Malah lebih enak kayak begitu. Karena mungkin udah menguasai lagu-lagunya juga kali ya. Iya. Terus kalau di lagu Salma kemarin ya no komen juga sih, susah mau komentarinnya kayak gimana, udah 4 kali juga dapat lagu yang sama tuh. Tapi kalau untuk kedepannya nih, kan nanti bintang radio bakalan diadakan lagi. Kira-kira nih keseruan apa sih yang Balkis rasakan pas bintang radio? Nah mungkin pas yang dengerin kita malu atau ragu nih, atau kayak masih takut pengen nyoba. Nah kalau kita sharing-sharing deh, serunya kayak gimana sih Balkis pas ngikutin ajang bintang radio? Kalau serunya ya, kita ngomongin serunya, ya pasti banyak teman. Oke. Yang pasti banyak teman. Itu teman dari Sabang sampai Merauke itu kan kayak bermacam-macam aneka ragam dan budaya ya. Dan mereka tuh lucu-lucu. Rata-rata kayak yang satu logatnya Medan, ada yang satu logatnya Timur, masuk logat Jawa gitu kan. Oke. Gitu, pas kita lagi Iya. ngobrol gitu kan, itu lucunya. Biasanya kayak kita tukar-tukaran kayak bahasa daerah kamu gimana gitu. Jadi kayak kita tuh punya banyak teman, itu yang pertama serunya itu. Terus yang kedua jadi memperluas imajinasi lagu sih kalau aku. Memperluas imajinasi. Jadi kayak maksudnya gimana tuh memperluas imajinasi lagu? tadi kayak contohnya nih ya. Contohnya pas aku 2023 kan ada yang bawain lagu Sial Mahal Ini, ada yang bawain lagu Keraguan. Dari situ aku bisa dengar improvisasi mereka yang bermacam-macam. Nah, jadi dari situ imajinasi aku tuh kayak terbuka gitu loh. Oke. Kayak gimana ya jelasinnya ya? Maksudnya jadi ini ya, secara nggak langsung ngulik juga berarti Iya, kan. secara nggak langsung ngulik juga. Jadi Dapat kayak referensi baru dari kawan-kawan. Nggak ada ini nggak sih ngobrol-ngobrol nggak sih dengan juri-juri di sana?
Karena kan kita kan di backstage kan ada sempat beberapa ada waktu sekitar 30 menit, 20 menit gitu kan. Itu jadi kita kayak foto-foto, ngobrol-ngobrol sama jurinya, dan juga sebelum grand final satu hari sebelum grand final tuh kita ada kayak workshop sama Kak siapa? Lupa namanya. Keisha. Bukan Keisha, juri cewek. Siapa sih kemarin? Gue lupa lagi. Siapa sih? Ya itulah pokoknya. Ya gue lupa, maaf ya. Maaf ya, emang Ibu perlu juri, emang ada. ibu Iya, jurinya ibu tuh. jurinya. Lupa namanya. Kan kebiasaan gue suka lupa. Iya. Iya. Astagfirullah anak ini. Apa? Apa? gitu. Ngomongnya apa? Ceritanya apa sama dia? Bentar ngeblank. Cerita apa? Ngobrolin Oh soal iya, apa? kayak pas satu hari sebelum grand final kan kita kan sempat workshop, jadi kayak dikasih tahu teknik-tekniknya apa segala macam. Jadi kita sempat memang ngobrol-ngobrol sama juri-jurinya gitu. Jangan ketawa ah. Orang ngeblank dikit. Namanya juga manusia ya, Bang. Tapi apa kalau dengan Indra aja, aku penasaran sama Indra aja sih. Maksudnya nggak ada ngobrol minta petuah atau minta saran gitu dari dia. Ada komen-komen apa nggak sih? Kalau Indra Ajis tuh dia sedikit berbicara. Sedikit berbicara. Iya, kalau aku lihat ya, kalau Indra Ajis tuh dia sedikit berbicara. Kalau misalnya kayak aku kan misalnya kita nanya nih, tips dong gini gitu segala macam, ya dia ngasih sekilas udah gitu. Habis To the point banget berarti. To the point banget orangnya. Jadi kayak benar-benar berasa banget aura time is money-nya. Berasa banget gitu aura time is money gitu. Tapi yang paling ditakutin siapa dari juri? Indra aja sih. Karena kritikannya itu pedas banget. Terkenal gitu. sih memang beliau Iya. kalau komentarin tuh lumayan tuh. Iya. Tapi bagus kan, maksudnya dia mau ngomentari kan demi for good ya, demi kebaikan juga, dan nggak ada yang ditambah-tambahin atau yang dikurang-kurangin sama dia. Tapi yang paling ditakutin itu beliau. Indra Ajis karena dia benar-benar spesialisnya ya. Dia kan memang benar-benar spesialisnya. Jadi kalau dia ngekritik tuh nusuk gitu. Nusuk tapi Emang dapat. ada yang dikritik sama dia? Kalau Maksudnya Balkis yang kan? begitu selesai event atau selesai acara gitu. Kalau itu sih nggak ada, tapi pas yang di panggung ya. Pas di panggung kan iya ya, berasa ya. Yang grand final tahun 2024 kan pada berasa ya pas kita di panggung ya, dikomentarin sama Indra Ajis. Nah, ada yang dibilang pitchy-nya kedengaran juga kan, pitchy-nya terlalu banyak pitchy lah. Ada yang kayak aku kan karakternya nggak ada lah katanya. Karakternya kurang, harus ditonjolin lagi karakternya. Oh, tapi menerima banget. Memang jadi bahan evaluasi juga berarti. Iya. Terus ada latihan-latihan lagi nggak abis itu? Ada sih, ada latihan-latihan lagi. Kayak latihan ini sih kayak, karena kan kemarin kan dibilang kalau Balkis tuh kalau misalnya udah pindah-pindah nada tuh suka pitchy katanya, suka lari katanya, gitu kan. Jadi Balkis tuh disuruh belajar solmisasi apa segala macam. Disuruh solmisasi lagi sama beliau. Jadi ada beberapa kayak teman-teman di Jakarta yang anak-anak reguler juga. Jadi biasa minta bantu mereka untuk latihan gitu. Oh, masih tetap sharing-sharingan sama teman-teman yang di luar. Tetap sharing-sharingan. Terus katanya mereka juga udah pada ngerilis lagu ya ternyata. Iya. Ada yang ngerilis lagu juga. Kak Balkis kapan nih jadinya nih ngerilis lagunya nih? Ditunggu lah ya secepatnya buat Balkis ngerilis lagu. Halo Bang Aji. Aji lagi. Bang Aji. Aji lagi. Tapi harapan kedepannya nih Balkis buat bintang radio yang nanti bakalan diadakan tahun ini 2025. Kira-kira ada nggak? Ada. Apa tuh? Semoga tahun ini lagunya kalau misalnya dapat yang sama terus bisa diubah ya. Misalnya di penyisihan bawa lagu ini, di semifinal dapat pas diundi dapat lagu yang sama, bisa ubah gitu. Bisa ganti lagu. Kalau bisa. Jadi nggak bawain lagu yang sama terus, karena kemarin kan juga dikomentarin kan Balkis bawa lagu yang sama terus. Kayak dari yang lain cuman Balkis sendiri nih yang bawa lagu satu lagu yang sama berturut-turut, yang lainnya kayaknya dapat lagu beda-beda ya. Mereka tuh ada yang 2 kali dapat lagu yang sama, 3 kali dapat lagu yang sama, Balkis 4 kali. Kayak memang ditakdirkan untuk lagu itu sepertinya Anda ya. Iya ya.
nggak tahu juga gitu kok bisa. Tapi kalau buat ini apa Balki sendiri, ini kita kilas balik sedikit nih. Emang suka nyanyi dari kapan sih? Dari kecil katanya. Kalau suka nyanyinya sih dari SMP. Gara-gara kenapa tuh? Gara-gara Turning point. disuruh. Oh, disuruh? Iya. Sama? Disuruh sama wali kelas waktu itu. Oke. Bawain lagu atau nyanyi apa? Jadi waktu itu kan Balkis kan ikut Paskibra. Awalnya Paskibra nih. Iya, awalnya Paskibra, plot twist kan. Plot twist banget. Paskibra ya. Iya. Oke. Jadi buat kalian yang tidak menemukan suara kalian, ikut Paskibra. Nyambung. Enggak, awalnya ikut Paskibra, terus bisa kenyanyi itu gimana ceritanya? Ini kan mau diceritain. Iya, silakan. Jadi kan ikut Paskibra nih. Teleponin Rajis nih. Ikut Paskibra, terus disuruh main dirijen. Disuruh jadi dirijen. Iya. Disuruh jadi dirijen. Pas Nggak jadi bisa serius dirijen kalau kan, ngomong sama anak ini nih. Ya Allah. Terus. tolong air ya, air putih. Editor nanti pas yang ini gini ditambah wood ya. Wood gitu. Terus Jadi, pas jadi dirijen, katanya ke teman-teman kayak suaraku bagus bah katanya kan. Bagus bah suaraku, mana aku pandai nyanyi. Aku bilang gitu kan, kayak aku mana pandai nyanyi kata kan, soalnya dari kecil tuh dari SD tuh ikutnya olahraga terus gitu. Sporty banget. Sporty ya. Gila. Sporty Paskibra nyanyi. Oke. Oke. Ketemu benang merahnya nih, ketemu. Iya. Kelihatan kan? Nah. Cocok. Iya. Jadi pas jadi dirijen katanya suaranya bagus kok gini gitu segala macam, kayak awalnya nggak percaya. Nah terus pas jadi dirijen 17 Agustus mungkin wali kelas dengar kayak mungkin ada potensi, akhirnya dilatih gitu sama wali kelas sendiri. Kebetulan wali kelas waktu kelas 7 waktu kelas 1 SMP tuh dia juga guru vokal. Oke. Nah jadi diajarin lah, langsung diikutin FVS 2N perdana. Pertama kali ikut lomba tuh FVS 2N. Ajang sekolah berarti ya? Iya, ajang sekolah. Jadi pas ikut tapi kalah. Pertama. Tapi kalah. Wajar. Iya. Tapi momen apa nih yang bikin Balkis ngerasa kayak, wih ternyata memang iya ya bagus suara aku tuh. Ada nggak? Ada. Surat Ada. keren juga suara aku nih ya gitu. Iya. Apa tuh momennya tuh? Jadi kan mama kan suka karaokean di rumah. Betaria Sonata ya. Iya, mama kan suka karaokean di rumah. Lagunya lagu-lagu dangdut, lagu-lagu Dangdut. lawas. Nah, kan Balkis kan juga jadi suka dong, jadi suka kayak megang mic, kayak nyanyi, kayak seru gitu kan. Oh kok seru, kayak keterusan dong sampai sekarang gitu. Oh, Jadi berarti kayak dari ngerasa mama ya? kayak dari mama. Jadi kayak ngerasa kayak bagus kok. Oh, kayaknya oke deh, kayaknya memang passion aku kayaknya di sini deh. Gitu. Kayaknya saya memang ditakdirkan untuk menyanyi nih Iya. kayaknya ya. Sepertinya saya akan berhenti Paskibra. Gitu. Jadi abis itu langsung berhenti Paskibra? Iya berhenti, kelas 8 langsung berhenti. Langsung jadi fokus nyanyi? Iya. Karena FL2 SN ini tadi ya? Iya. Tapi abis itu ada ikut-ikut ini lagi nggak? Kayak apa, kalau dulu tuh nyebutnya, aduh apa sih namanya? Lomba-lomba nyanyi Lomba-lomba band gitu kah? lomba-lomba band-bandan gitu. Ikutnya tuh pas SMA. Pas SMA malahan. Itu ajang sekolah juga atau Umum sih. umum? Iya umum. Waktu awalnya tuh pertama tuh ikut yang ajang sekolah antar sekolah kan. Antar sekolah itu pas kelas 1 SMA ikut bawain nama SMA 8 waktu itu kan. Nah terus kedua kalinya ikut yang umum, juara yang di umum, juara 2. Sempat juara tuh. Iya sempat juara 2. Nah terus udah tamat sekolah masih tetap melanjutkan karir nyanyi. Iya nyanyi. Kalau seandainya nih Kis, seandainya jadi penyanyi gitu ya. Amin. Ya kan emang udah. Oh ya udah ya. Udah. Kan emang udah. Belum selesai. Pertanyaan saya belum selesai. Kalau misalnya nih Kis, jadi dikasih pilihan, jadi penyanyi stay di Kalbar atau pindah kewarganegaraan. Kewarganegaraan, pindah domisili. Parah sih. Pindah domisili. Bakalan pindah domisili atau tetap stay di Pontianak? Kalau aku pindah, Put. Kalau misalnya disuruh pilih festival atau bikin lagu, pilih mana? Festival. Festival atau bikin lagu? Bikin lagu. Kenapa milih buat bikin lagu? Kalau misalnya festival cuma sampai situ doang. Kalau misalnya bikin lagu kan bakal keterusan terus hasilnya. Berarti udah dapat titik
enjoy atau nikmatnya bikin lagu tuh udah dapat berarti? Udah mulai dapat. Udah Mulai dapat- dapat. Cuman udah mulai gini dapat ya, feel-nya. kayak kalau festival tuh kan kayak kenapa enggak gitu untuk nambah pengalaman, buat iseng-iseng, suka-suka. Lagian dapat juga. Yo ya lumayan ya buat jajan-jajan tuh. Iya, lumayan buat ngopi. Kalau misalnya ditawarin jadi vokalis band misalnya, mau atau tetap aku solois aja? Jiwanya lebih ke band atau ke solois? Band apa dulu nih? Misalnya ngajak ke band siapa ya? Band apa dulu nih? Misalnya Jujur pengen pindah genre nih. Geisha misalnya misal Geisha gitu. Geisha yang tiba-tiba menghubungi kan, Balkis bisa nggak ngisi vokal gitu di lagu di Geisha, ngambil atau enggak? Ambil deh bang kalau gitu. Tetap ngambil. Tetap ambil sih kalau kayak gitu. Kecuali kayak gimana ya, kayak kalau misalnya mohon maaf nih jangan dihujat dulu nih. Kalau misalnya disuruh kayak yuk buat band dari awal ndak. Oh iya, Nggak. paham. Nah, paham. ayo Kis kita buat band dari awal, dari nol, dari apa Ngerintis. 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 Enggak. Hmm. Sorry. Bergerilya dari bawah. Iya. Nah. Karena Kalau ngelanjutin mau. Iya, ngelanjutin mau, tapi kalau misalnya ngerintis no. Kalau disuruh pilih tetap bakalan ini solois. Iya, solois. Oke. Kenapa sih? Apakah nggak enak ketika ngeband atau memang jiwanya di solois kah atau gimana? Gimana ya? Kalau kata orang Pontianak ya, asik. Kita pakai bahasa Pontianak nih. Kalau kata orang Pontianak nih, Gimana? banyak yang angat-angat ayam. Oke, ya. Ya, ngerti Nggak dong. konsisten maksudnya. Nggak konsisten. Nggak konsisten. Kalau kata orang Pontianak. Jadi kadang tuh kayak kalau misalnya banyak yang kayak bilang Pasti ayo, banyak kan yang ngajak collab project. ayo kita buat band Kiss, ayo aku ada project ini, aku ada project itu. Bullshit lah. Yes. Asik. Ajaran Bang Haji. Oh, ini mendingan solois aja dah sekalian mendingan ya. solois udah. Jadi musisi yang tergabung di label atau independen? Bisa ulang lagi? Musisi yang di label atau bergerak di independen? Independen. Independen ya. Independen. Berarti udah lumayan dapat nih benang merah buat kedepannya. Bakalan ngerilis lagu, tetap di independen. Udah lagunya pasti rock-rockan nih, pop rock nih pasti. Tapi nanti bakalan dirilis insya Allah secepatnya ya Kis ya. Iya, insya Allah. Nah jadi tetap pakai nama panggung Ratu Balkis Asyura. Enggak dong. Apa tuh namanya? Akis Asyura. Akis Asyura. Yo, kita tunggu aja nih ya karya terbaru dari Balkis Asyura, Akis Asyura. Waduh, asik. Udah kalau kayak gitu terima kasih Balkis udah ngobrol di podcast kita kali hari ini di Kupas hari ini. Nah, sukses terus buat karir kedepannya. Dan juga buat kamu yang tertarik pengen ikutan Bintang Radio, jangan lupa kepoin semua media sosialnya RRI karena nanti bakalan ada pembukaan info-info terbaru pasti bisa kamu lihat di situ. Jadi sampai ketemu lagi di episode Kupas berikutnya. Thank you Balkis. Thank you.